Hong ilahe ngawit nemastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa. Sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa. Sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Aku senang sekali langsung rame nek masalah senggama. Apalagi teman-teman, tapi senengnya itu bukan karena rame gemerisik sing nakal, tapi coba perhatikan komen-komen di laman videonya yang tentang edisi senggama, geng. Kui itulah bentuk kedewasaan kita dalam menyikapi sesuatu. Aku tertarik sama ini. Ada tambahan bener nih, ini bener tambahan dari Mas Ndaru. Izin genahkan Mas. Jadi miturut petongan Jawa itu memang Setu Legi itu dimulai Jumat Kliwon. Kita kan anak malam, jadi setelah pukul 16 jam 4 sore itu memang sudah masuk malam Setu Legi. Nah, rentang waktu itu ya yang dirambu-rambu untuk tidak ihi-ihi, yes, benar sekali. Jadi lebih ke situ. Sama ada satu lagi ini yang menarik dari Mas Pongki. Ilmu senggama, ilmu yang tidak ada habisnya dibahas hingga akhir zaman. Padahal yo mek ngono tok. Tapi disitulah tempat awal dari segala kehidupan. Dan inilah anugerah dari Yang Agung yang paling indah. Coba perhatikan kawan-kawan bahwa konsep penciptaan itu selalu dimuliakan. Jadi dalam setiap kepercayaan yang ada, penciptaan itu selalu dimuliakan. Ibu bumi bopo angkasa. Bagaimana akhirnya angkasa ini menjadi bapak yang memberikan hujan, bisa diartikan sebagai air mani untuk sang ibu yang selalu menerima. Jadi rahimnya adalah ibu bumi. Nah, juga bagaimana pada akhirnya kita tahu ada simbolik-simbolik seperti Ratu Segoro Kidul, samudra yang menerima gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang ada di dalam khasanah kebudayaan kita. Kita memuliakan setiap hal yang ada di dalam kehidupan. Gitu. Jadi ini yang menarik banget dari kita itu adalah kita memuliakan hampir semua hal dalam kehidupan. Bukan hanya rekreasi. Bukan hanya sekedar rekreasi, tapi memuliakan. Nah, dan aku senang sekali melihat komentar teman-teman ini tandanya bahwa kita ini sefrekuensi ceritanya. Kita ini sefrekuensi. Ada niat dan usaha yang besar karena kita ingin sama-sama belajar. Itu. Karena jangan salah, memberi itu sangatlah mudah. Yang susah itu menerima. Ternyata menerima segala sesuatu dengan netral itu ya lumayan susah. Mungkin teman-teman ini sebelum kita ke episode setelahnya ini, aku pengen ngobrol aja ini dulu. Ya hitung-hitung istirahat sebentar 2 detik setengah. Bagaimana kita memuliakan kehidupan itu akhirnya juga tertuang hampir di semua sisi kehidupan kita. Unggah-ungguh, sopan santun, simbol-simbol, relief, candi. Hampir semuanya dari lini kehidupan kita memuliakan si penciptaan ini. Cuman pada akhirnya modern itu tidak salah loh. Modern itu sama sekali tidak salah. Tetapi ketika itu menggerus nilai-nilai bagus yang lama, pada akhirnya tergantikan kepada yang baru, kita kehilangan
geng. Jadi kita ini kehilangan apa ya? Kita kehilangan value atau nilai. Dan itu yang akhirnya terjadi sekarang. Kita riuh tapi hambar. Kita sewedep, wah gurih, ramai, tapi tetap ampiang. Gitu loh. Jadi banyak yang juga message di YouTube minta syarat-syarat lain, ya satu-satu. Dan kami berkomitmen, aku akhirnya sama geng-geng anak-anak ini berkomitmen, ya wis lah, per besok biar ini cepet selesai juga. Karena ada 12 buku bro. Iki sak bukunya durung mari-mari, belum selesai. Mungkin sehari nanti kita akan coba upload 2 episode. Jadi pembelajaran ini biar gak jadi 2 tahun, tapi semoga 1 tahun kurang lah itu bisa selesai. Terima kasih semuanya sudah bertahan sejauh ini. Wis aku kakek nyocot, aku tak langsung lanjut maning. Baik, kita sekarang ke episode yang menarik. Kita balik lagi ke romantisme mengenang Demak. Jadi judulnya adalah Melihat Reruntuhan Istana Demak. Jayeng Resmi tadi kan sudah ketemu Ki Datuk tadi. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan ke arah timur laut. Dan itu diceritakan itu sudah mau masuk pagi. Mereka melewati sebuah ladang lalu memasuki hutan yang sangat lebat. Dan akhirnya banyak sekali ada rawa, ada tanah-tanah ini sabana yang akhirnya sampai mereka tiba di kaki bukit. Masuklah mereka ke wilayah Kerajaan Undaan ceritanya. Dan dari jauh sekali itu tampak Desa Prawoto. Kita tahu bersama Desa Prawoto itu sekarang masuknya ya di wilayah Pati. Dulu juga Pati. Di perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Demak dan juga Kudus. Jadi Grobogan, Demak, Kudus, Pati itu kan satu ya mungkin dulu karesidenan kali ya. Tapi deket-deket kan. Itu. Jadi mereka akhirnya masuk ke wilayah Kerajaan Undaan dan dari jauh tampak Desa Prawoto. Jayeng Resmi berkata kepada si Gathak-Gathuk ini, "Yuk kita ke sana yuk, ke desa itu." Gitu. Akhirnya ketiganya berjalan ke arah desa. Dan sesampainya di pagar perbatasan, mereka melihat ada sebuah kolam lagi yang dinaungi oleh pohon Nogosari. Itu tuh jajan dari pohon Nogosari. Ada bunga-bunga cempaka dan ada bingkainya itu batu-batu hitam. Kebun bunga-bunga itu. Wah, cantik. Dan Jayeng Resmi kembali, dia ini kan rajin sembahyang orangnya. Dia ngambil lagi air wudu di kolam yang ada jernih airnya itu untuk segera menunaikan sembahyang. Nah, setelah selesai sembahyang ini kan capek mereka jalan terus. Sudah berapa lama ini? Sejak dari Giri loh, mereka jalan terus. Lagi topo lelono ya, lagi laku lelono mungkin. Dan mereka akhirnya beristirahatlah di pinggir kolam. Di bawah pohon Nagasari itu kan dia selonjor, sandaran. Nah si Gathak-Gathuk ini lagi mijit-mijitin kakinya. Terus mereka nyanyi-nyanyi.
itu mereka merasakan damai sekali di situ. Dari kejauhan itu udah kelihatan ada desa yang mereka mau datangi, itu si desa Prawoto itu tadi, yang diperintah oleh Ki Lurah Darmojati namanya. Jadi lurahnya yang ada di Sunan Prawoto pada waktu itu namanya Ki Lurah Darmojati. Ki Lurah ini punya anak perempuan, kawan-kawan, yang namanya Surendra. Cantik sekali diceritakan, cantik sekali. Wajahnya itu penuh perbowo. Perbowo itu apa ya? Sing kata-kata enak untuk ini ya, untuk mengartikan perbowo ke bahasa Indonesia. Kulitnya kuning langsat, terus orangnya itu diceritakan itu pendiam, tapi berpembawaannya santun, cerdas, teliti, hati-hati, bersusila, dan wajahnya bercahaya. Rambutnya lembat terjuntai, tapi jangan ditanya sampunya apa. Hitam mengkilat kehijauan. Loh, kok kehijauan ini piye toh? Ya, kehijauan. Lehernya jenjang dan seimbang. Inegoko Surawati. Dadanya bidang, tampak agak bercahaya. Ibarat putik kelapa yang dipingit. Bahunya serba teratur, sepadan dengan lengannya yang seperti busur gading. Tingkah lakunya itu menyenangkan dan bisa membangkitkan birahi. Jika berjalan dia selalu hati-hati. Halus perlahan-lahan agar melenting dengan lambung teratur. Seperti tunjung beralih tempat karena tertimpa angin. Diceritakan seperti itu tuh. Nah, si gadis ini pandai dalam segala pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban perempuan. Akhirnya sore itu kan si Surendra, si gadis ini itu pamit kepada dua orang tuanya mau pergi ke sawah untuk metik lombok ceritanya. Jadi ada kebun, mereka si Pak Lurah ini punya kebun, isinya tuh lombok, terong, padi, timun, kacang, gambas, dan kecipir. Lah si Surendra ini mau metik itu semua. Dia akhirnya berjalan di sela-sela pematang, berlenggok di tempat sinar matahari yang tampak ragu untuk tenggelam di sebalik gunung. Nah, Surendra ini tadinya mau mampir dulu ke telaga yang ada si Jayang Resmi dan Gathak-Gathuk. Dia ingin sekedar membasuh muka atau membasahi tangan, ben seger. Nah, belum sempat kulitnya tersentuh air, tubuhnya tersentak, kaget campur takut karena ngelihat 3 orang laki-laki itu yang sedang beristirahat di tepi telaga. Berdebar kan, mak dek 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 dek. Namun seketika rasa itu mencair saat mengetahui bahwa salah satu dari orang itu ternyata ganteng, tampan. Nelek kabeh brangasan ngono ya langsung mending melayu kan, ya sama. Untung kita ganteng. Jarine wong tuane awake dhewe kan awake dhewe ganteng, ya wis. Tak ada tanda-tanda kalau mereka adalah orang jahat. Tapi ini namanya naluri cewek, naluri perempuan, akhirnya nurutkan untuk mendingan menyingkir. Dia mengurungkan niat untuk nyeruk air telaga itu tadi. Akhirnya kan dia menjauh dan akhirnya bergegas pulang, menyisakan suara gemerisik semak yang diserempetnya. Gathak-Gathuk noleh, ada suara gemerisik apa itu di semak. Sempat melihat sosok gadis cantik yang tadi ada lewat itu tadi. Tapi lisan mereka itu belum sempat bertanya, sudah bayangnya itu udah keburu pergi.
Jadi kayaknya ini dari sudut mata gitu kan. Antara ada dan tiada. Sementara Surendra lari kenceng menuju rumah. Tak sabar pengen ketemu bapak dan ibunya untuk berbagi kisah tentang apa yang dia lihat di tepi telaga itu tadi. Akhirnya sampai di rumah agak gugup dia. Sambil berkata, "Bapak Biung, itu di tepi kolam itu ada 3 orang asing loh. 1 tiduran, yang kedua dan ketiga itu lagi mijet-mijet yang tiduran itu. Mereka itu mendendangkan tembang kinanti. Nah, setelah 1 yang mijetin, 1-nya lagi itu akhirnya tidak ikut mijetin, malah joget-joget. Tangannya banyak tingkah gitu, Romo Biung." Dibilang gitu. Ki Darmojati bapaknya berkata, "Loh, mereka ini laki-laki apa perempuan?" "Ya nggak tahu, Romo, saya nggak tahu persis," jawab lagi si gadis ini. Ki Darmojati tersenyum kan, dan tak lama kemudian tertawa. Hahaha, aku raiso ketawa penake piye. Hahaha. Di sela tawa itu ia berkata, "Nyai, segeralah kamu pergi ke ladang. Ajak serta gendukmu ini, petiklah sayur mayur di sana, lalu masaklah. Dan kamu, Nduk, pergi. Coba kamu metik jambu dersono, manggis, kepel, kokosan, rambutan, dan duet putih." Aduh, ki buah-buah lawas banget ya. Ini buah-buah lama ini. Masih ada gak ya? Jangan lupa delimanya yang sudah tua, dia bilang. Jeruk keprok, salak yang juga sudah empuk, sudah medi. Mangga santuk, mangga sengir, dan mangga madu. Pilihlah yang sudah masak di pohon. Mangga masak pohon. Oh iya, Nduk. Nanti kamu masak sayur bening. Masaklah sayur bening, sambal jagung, sayur menir, pecel, ayam panggang yang enak, ulam cambah kemangi, ayam betutu jangan ketinggalan, juga ayam betina goreng, ikan kutuk kering yang dipukul-pukul, sambal bawang merah, ulam seledri, asam-asaman, bawang putih muda, dan mentimun muda, juga wedang kahwa. Aku kira roh iki. Wedang kahwa dengan campuran gula tebu yang disaring bersih. Jangan ketinggalan makanan kecil. Putu Tegal, coro bikang, mendut, koci, semar mendem yang dibungkus telur dadar dan dikocok santan kental. Dari sini kita bisa belajar untuk membuka warung. Nah, ini nih. Jadi kan ada beberapa di sini dulu teman-teman. Bagaimana Serat Centini ini akhirnya menjadi babon untuk banyak sekali hal, tidak hanya keris tadi sampai genggama, sekarang makanan. Di sini itu kita bisa mengenal makanan-makanan tradisional yang dulu itu ada. Setidaknya di tahun 18 sekian itu sudah ada. Karena ini kan yang ngarang kan ya pujangga sekelas Ronggo Warsito dan di era PB5 gitu. Jadi makanan-makanan ini sudah ada. Itulah yang kadang-kadang kita melihatnya mungkin hanya sekedar cerita, tapi ini referensi loh gitu. Ini referensi loh. Tapi aku itu bener, itu nggak tahu itu tadi. Wedang kahwa iki opo iki? Kalau ada yang tahu tolong kasih tahu, Bro. Ini di mana bisa mencoba ini? Oke, lanjut. Sambal goreng keringnya juga jangan lupa. Mau lanjut ya Pak Lurah. Hidangkan bersama udang, ati, rambak, kulit ayam, petis yang telah dibumbui. Petisnya juga toko Gresik gitu nih. Nasi lemes juga. Nasi lemes, nasi pulen, nasi liwet, dan ayam jantan yang dikebiri. Ki aten rimo telamu apa aten selamatan aja nih. Minuman dari blimbing wuluh yang direndam dalam air. Loh. Ki, Bro,
Coba, ini mungkin bisa jadi usaha yang menarik. Minuman blimbing wuluh yang direndam dalam air. Menarik. Juga makanan kecil lainnya. Ceriping ketela, ceriping lingik, iki aku nggak tahu. Pisang goreng campur gula, juga karak yang gurih. Nah, ini karak ini pasti bungkusnya kongguan. Terserah kamu sajalah. Akhirnya capek juga Pak Lurah ngomong masalah panganan tok. Pikirkan sendiri sana sama biungmu. Pokoknya jangan sampai mengecewakan tamu. Ini masa ini tamu nih telu ya kelempokan. Kewarakan. Baik, Ki Dharma itu akhirnya dia membeberkan semua macam-macam hidangan itu dan pergi. Dia berlalu meninggalkan istri dan anaknya untuk pergi ke telaga itu tadi, menjemput ketiga tamunya. Sementara di tepi telaga, Jayeng Resmi yang kakinya sedang dipijat oleh Gathak dan Gathuk berkata, "Kalian tadi itu terlihat kaget loh." Lalu berkata tobil sembari melongo. Dan mata kalian sampai gak kedip. Memangnya ada apa toh tak dok? Gathak jawab, "Tadi itu aku lihat tuh ada gadis cantik sekali, dia mau ke kolam. Belum sempat membasuh muka, nah dia itu langsung pulang. Den Mas, lantah mau kemana itu dia? Jalannya itu mendayu tapi cepet. Seperti gerakan lintah itu loh. Hamba kira dia adalah bidadari atau setidaknya anak jin." Kurang ajar juga nih. Gathak gak melanjutkan kata-kata, soalnya tiba-tiba muncul Ki Dharmajati dan langsung tiba-tiba duduk di sebelahnya si Jayeng Resmi kan, Ki Dharmajati ini. Jadi sesepuh desa itu akhirnya tiba-tiba datang lembut gitu, ngomong, "Selamat datang saya ucapkan Den Mas. Paduka ini siapa? Datangnya dari mana?" Ki pertanyaan template ya, aku iso ngulang ping piro iki. Jenengan iko sinten, iki sinten? Saking pundi? Itu kayaknya begitu itu dulu. Jawab Jayeng Resmi, "Nama saya Jayeng Resmi, Paman. Saya ini adalah santri dari Surabaya. Ya ini baru saja lihat-lihat Marapi. Lah Paman ini siapa? Di desa ini kedudukannya sebagai apa?" Dijawab lagi akhirnya sama Pak Lurah. "Namaku ini Darmojati. Saya ini lurah di desa Prawoto ini. Kalau misalnya anak Mas berkenan, silakan loh singgah ke gubuk saya." Wah, Paman ini sungguh baik, jawab Jayeng Resmi kan. "Itu rumah Paman itu apa itu yang nampak gapuranya itu?" Ditanya begitu sama Doski. "Oh bukan, itu bukan rumahku, itu dulu bekas istana Demak itu dulu." Dijawab kan. "Oh maaf Paman, kalau begitu kebetulan saya malah jadi ingin lihat-lihat peninggalan bangsawan Demak." "Loh ya udah kalau gitu Den Mas, yuk kita ke sana." Berempat lagi jalan-jalan mereka akhirnya. Mereka bangkit. Akhirnya mereka sampai di sebuah alun-alun yang seperti gurun rata yang ditumbuhi ada dua beringin. Jadi dua beringin yang berjajar. Dan mereka itu pengen naik atau hendak naik ke Sitinggil. Berjalan ke arah selatan sampai akhirnya melihat gapura yang menjulang di dekat lereng gunung. Gak jauh dari situ, gak jauh dari si gapura itu, memang terpampang sebuah bukit kapur yang elok. Nah ini mungkin teman-teman di Pati ini bisa banyak cerita nih di komen.
Jadi ada 2 buah bukit kapur yang elok yang tebingnya diukir dengan hiasan rupa-rupa. Mereka naik tangga. Dan tangga itu terbuat dari susunan gamping putih atau kapur putih. Sampai akhirnya kaki-kaki mereka itu menjejak masuk ke dalam gapura. Ki Darmajati berkata, inilah wujud istana Demak itu, Den. Jadi istana Demak itu ada 2. Yang satu ya di Demak sana, dan yang satu ada di Prawoto ini. Nah ini teman-teman di Prawoto, kalau ada monggo bisa sharing. Saat musim hujan, Jeng Sultan itu pindah kemari lantaran istana Demak tergenang air. Jadi istana Demak itu teman-teman kan kita tahunya, dan menurut beberapa referensi juga, literatur juga, istana Demak itu kan memang terletak itu di pinggir kali Tuntang situ. Dan lucunya memiliki ketinggian yang hampir sama dan setara dengan si laut. Makanya sebenarnya beberapa kali kan kalau aku lewat jalur darat tuh di daerah Demak itu pas musim hujan nggak tahu nggak banjir, nggak tahu nggak tergenang tuh. Jadi ya karena memang dekat laut ya. Jadi kalau misalnya pas hujan ya itu selalu terkena imbas volume air yang volume sungai juga yang naik. Nah, oke, kita lanjut. Jika musim kemarau, mereka dan Kanjeng dan rombongan itu kembali ke Demak. Nah, saat itu yang bangun istana adalah Kanjeng Susunan Prawoto, sehingga gunung ini pun dikenal dengan sebutan Gunung Prawoto. Jadi Sunan Prawoto atau Susuhunan Prawoto adalah putra Sultan Trenggono. Ia tewas dibunuh oleh utusan Arya Penangsang, sepupunya. Lalu akhirnya kekuasaan Demak pindah ke Hadiwijoyo, adik iparnya di Pajang. Jayeng Resmi akhirnya kan dia ngelihat sekeliling. Dia kagum lihat keindahan. Di sisi utara ada rawa-rawanan luas, dan itu tuh seakan-akan menggenangi sekeliling kaki gunung itu, kaki pegunungan. Jadi seperti laut, ada gunung, di sekitarnya ada laut. Sama, mungkin hampir sama seperti kalau kita disuruh ngelukis 2 gunung, ono jalan sithik terus ono laut, tiba-tiba ono gunung ono laut. Nah, tampak juga, ini kita belajar tentang manuk, tampak juga aneka burung di situ. Ada pelopel. Nah, aku jujur nek manuk aku raruh. Pelopel apa pelopel, blibis, blekok, cangak, bangau totong, tontong, pecuk, cabak, trinil, urang-urangan, dan masih banyak lagi. Mereka terbang memenuhi danau, mencari ikan dan udang, tampak indah dipandang. Agak lama si Jayeng Resmi ini melihat pemandangan ini, sampai akhirnya dia menuju ke barat. Tiba lagi di sebuah kolam, gimana kolam ini? Tiba lagi di sebuah kolam, dan dia perhatikan itu persegi 4 kolamnya. Jadi sendang itu ada bentuknya persegi 4. Juga ada pagar di sekeliling sendang itu. Di tengah kolam itu ada sebuah batu hitam, bagian atasnya pipih dan tidak tercelup air. Dan di kolam itu juga terlihat banyak sekali penyu, mau besar mau kecil tuh banyak. Dan semuanya belang putih. Penyu belang putih. Mereka penyu-penyu itu berenang mengapung di permukaan air dengan teratur dan menyambut siapa saja yang datang.
Ada genuk itu istilah untuk penyu besar yang menjadi lurahnya para penyu. Gadak dan Gathuk takjub kan, wih, Dian, kura-kura bukan ninja. Ki Darmajati berkata lirih, Den Mas, peninggalan ini adalah bekas pemandian Sultan Demak. Namanya Gerudo. Batu hitam di tengah itu adalah tempat duduk beliau. Sampai di bekas pemandian Sultan Demak. Beliau itu dulu sering berada di sini karena tempatnya sejuk, tak ada yang kepanasan. Meskipun mau di tengah siang bolong pun juga nggak kepanasan. Lah itu soalnya Sendang ini kan dinaungi oleh pohon gayam, nyamplung, karebet, dan beringin. Gayam aku roh, nyamplung ira roh, karebet roh, gak roh, beringin roh. Tiap hari Selasa Kliwon dan malam Jumat, banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan tirakat. Jadi tiap hari Selasa Kliwon dan malam Jumat itu banyak yang datang ke sini. Ke pemandiannya Sultan Prawoto itu, Sunan Prawoto itu. Mereka itu ndak bakar dupa, menabur bunga dan boreh di bawah pohon itu. Ki Darmajati ngomong lagi, sembari dia nunjuk ke sebuah pohon besar. Mari Den, tak ajak jenengan ke kolam yang lain, namanya Jibung. Itu adalah kolam tempat pemandian para bangsawan. Berempat mereka jalan. Dan gak lama kemudian sampailah ke tepi Sendang Jibung yang bersih itu. Tempatnya bersih, rindang, diceritakan itu sejuk sekali tempat itu. Mbah saiki kira-kira sejuk apa enggak ya? Dan setelah agak sedikit lama, Ki Darmajati berkata lagi, ini semuanya sudah kita lihat loh Den Mas. Lah berarti sekarang saatnya istirahat di rumah saya untuk menyembuhkan penatnya raga dan tentram lagi supaya pikirannya jenengan. Jayang Resmi berkata, iya gitu. Diikuti si itu the duo tok, bukan pedok ya, Gathak dan Gathuk. Mereka pun meninggalkan istana Prawoto untuk pergi ke rumah Ki Lurah Darmajati di tengah desa. Di pendopo rumahnya Ki Darmajati itu tikar pandan itu sudah terbentang dengan penerangan di sana sini. Jayang Resmi akhirnya duduk di bawah talang, sementara Gathak dan Gathuk itu duduk di emperan pendopo. Setelah mempersilahkan Ki Darmajati masuk ke rumah, setelah mempersilahkan si Jayang Resmi masuk, Ki Darmajati ini akhirnya masuk ke rumah. Dia nemuin istrinya sama ketemu anaknya. Ayo Nyai, kamu coba temuin tamu kita tuh di sana. Ayo diajak juga Denok kita ini, yes, Denok. Jangan lupa, itu sirih pinang, rokok dan minuman harus terhidang. Juga makanannya yang baik-baik, karena tamu kita ini orang yang mulia. Aku masih ini ceritanya memang ada sirih pinang, oke. Rokok ini kan sebenarnya aku nggak ngerti nih sejarah kretek ini di kita ini awalnya dari mana. Tapi kalau misalnya rokok kan memang dari Indian Native America, yang di Amerika sana dibawa orang Inggris, akhirnya diproduksi dengan skala kecil. Lah aku nggak tahu nyampe Indonesia ini gimana, karena kayaknya sih ini mungkin ada juga tambahan ya. Tembakau masuk sini kan juga
belum lama sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, jangan lupa itu disediakan sirih pinang, rokok, dan minuman tuh harus seridang loh. Makanannya yang baik-baik, karena tamu kita ini orang yang mulia. Nah, istrinya Ki Darmojati ini namanya Darmawati. Ngangguk, siap. Ya Ki, ini sudah siap kok semuanya. Akhirnya Ki Darmojati keluar lagi nemuin tamunya dan duduk di hadapan Jayeng Resmi. Sudah, akhirnya makanan dibawa sama Nyi Darmawati dan juga diikuti oleh Roro Menok Surendro di belakangnya. Nyai Darmo kan akhirnya duduk di sebelah suaminya. Lah, sementara si Roro Surendro ini duduk di belakang ibunya. Singkat cerita, akhirnya si Nyai Darmawati ini memperkenalkan diri kepada ketiga tamunya ini. Hamba ini adalah Nyai Darmawati dan istrinya Ki Lurah. Lah ini putri kami, sulung tapi juga bungsu. Lantaran ya ini anak kami hanya satu, namanya Surendro, tapi panggilannya Menok. Mohon maaf, anak kami ini gak cekatan, canggung, kikuk, jelek pula parasnya. Lah basa-basi bu, ayo. Dia ini manja, apalagi jauh dari kota. Sangatlah bodoh, hanya sedikit yang ia ketahui. Terus inilah sebutan merendah untuk meroket. Jelas-jelas anaknya gayu, pintar dan kawan-kawan. Udah, akhirnya singkat cerita dia ngomong ke anaknya, ayo Menok, sujud sana di hadapan kaki beliau, minta restu agar kamu segera mendapatkan jodoh yang sesuai agar selamat dan panjang usia. Akhirnya Roro Menok tanpa sungkan maju, dia sujud di kaki tamu bapaknya ini. Dengan teguh dan ketetapan hati tanpa ragu, akhirnya Jayeng Resmi berkata dalam hati, gadis ini cantik lahir batin, gak ada celah sedikit pun. Pantas saja dia berwatak sangat mulia, serupa dengan Denok Rancang Kapti adikku. Hanya saja ya parasnya lebih tenang si Menok ini. Akhirnya setelah bersujud, Roro Menok Surendro pun mundur, dia kembali duduk di belakang ibunya. Monggo loh nak mas, monggo diunjuk di pon maem. Silakan diminum loh, semuanya monggo, mas gadok monggo loh gitu. Nah iya gitu udah. Akhirnya mereka makan minum dan pertama itu diceritakan makannya ceriping telo, sampai sedetail itu di serat itu. Ceriping telo habisnya 3 kerat. Edian luwe. Gadak dan gaduk yang duduk di emper pendopo pun mendapat hidangan yang sama. Akhirnya suruh makan yang lainnya juga. Monggo lo kisana, monggo makan lo gitu. Wes makan sampai lebih 4 piring, diceritakan ludes sama si gadak-gaduk ini. Lewe. Akhirnya menjelang maghrib, Jayeng Resmi pergi ke langgar yang diiringi sama Pak Lurah. Tapi sesampainya di langgar, Ki Lurahnya ini pulang. Sementara di rumah, si Roro Menok, si arek ayu ini lagi menata hidangan di atas bangku. Ini semua hidangan itu ditutupi daun pisang, lalu ditutup kain mori putih.
Jadi ada sebuah pelita, diceritakan tuh pelita besar dipanjar di dekat hidangan, ya mungkin supaya tidak ada nyamuk, tidak ada lalat kan. Tapi ya dulu bersih, aku rasa nggak ada lalat. Selesai menata hidangan, si Roro Menok ini ngunyah sirih di dekat bangku hidangan. Si Kilurah Darmojati ngomong akhirnya ke Roro Menok, "Wis mari nduk, sudah selesai nduk. Sampun Romo, hanya tinggal nunggu itu loh, nasi matang dan memanasi lauk berlemak itu. Nanti kalau misalnya pas sudah datang tamunya tak angkat lagi." Ngomong gitu Roro Menok. Di lain sisi, di masjid, si Jayang Resmi ngobrol sama Gatok setelah selesai sembahyang. "Gatok, coba kamu ingat, lebih cantik mana? Gadis putri Pak Lurah yang sujud padaku tadi, sama gadis yang kamu lihat di kolam?" Woi, sama. Gatok ngomong, "Sama, tidak ada bedanya, Den. Gadis yang ada di kolam itu tadi yaitu putrinya Pak Lurah itu." Lah aku ya heran, lah kok Ki Lurah itu lega, ikhlas dan tak khawatir membiarkan anak gadisnya pergi sendirian toh. Si gadis itu juga hatinya teguh sekali, serasi antara wajah dan juga budi. "Iya Gatok," Jayang Resmi. "Menurut penglihatanku di mana-mana ya tampak sepi. Memang seharusnya seperti inilah orang hidup, tiada mengganggu satu sama lain, saling menghargai satu sama lain." Darmojati nyusul lagi akhirnya ke Langgar. "Nak Mas, itu jika sudah selesai keperluan ngibadah, monggo loh langsung ke gubuk saya lagi loh. Itu bibimu sudah nyiapin makan lagi." Mangan terus. Kita itu kalau ke daerah, memang apalagi daerah zaman dulu ya, tapi ya sekarang itu mangan ya gitu. Pernah satu kali itu aku nyunjungi sahabat-sahabat di Krecek kalau nggak salah. Ya Allah, mari mangan terus gitu. "Lo ayo gitu, makan lagi. Ya udah, ini lanjut sorry. Jayang Resmi ngangguk. "Oh, siap." Mereka akhirnya kembali ke rumah Ki Darmojati. Jalan perlahan sembari ngobrol juga kan. Dan balik lagi, makan langsung sampai akhirnya Jayang Resmi tersenyum dan ngomong, "Paman, Bibi, ini kita harusnya yuk makan bareng-bareng, masa saya dulu?" "Ya sudah, ayo," dijawab gitu sama si istrinya Ki Darmojati ini dan juga si Ki Darmo. Sementara si Roro Menok ini sibuk nyiapin segala keperluan tambahan yang diperlukan. Masih ada sayur, sambel, lauk pauk dan tak henti-hentinya ditambah terus. Jayang Resmi padahal hanya makan nasi liwet itu sebesar kepelan tangan, gak lebih. Ditambah ikan asin habisnya cuman 1 jari. Lalu daging 2 iris dan sebatang kencur muda. Supaya tenggorokannya oke suaranya, mangan kencur nom. Tak lebih. Setelah makannya bersendawa itu berulang-ulang. Ki Darmojati ini heran tapi ya gak berkata-kata. Gantian sekarang buah-buahan keluar
dan dihidangkan di depan Jayeng Resmi. Jayeng Resmi ngambil duet putih 2 biji, digelintir dan akhirnya dimakan satu persatu. Sementara apa kabar dengan Gadak dan Gaduk? Mereka itu makan ternyata di tempat yang terpisah dan kekenyangan. Sampai akhirnya sabuk dikendorkan. Ki Lurah Darmajati akhirnya berkata kembali kepada Jayeng Resmi, "Ini Paduka sekiranya mau ngasuh ini monggo loh." Jayeng Resmi jawab, "Sudah Paman, di sini lebih enak kok." Gitu. Ditawarin tidur tapi ngomong, "Di sini enak." Ini tuh kehidupannya sangat kita banget ya. Ki Darmajati nunduk lalu akhirnya berkata agak keras, "Duk, coba sirih pinang bawa ke sini. Rokok, minuman sama cemilan kudapan itu yang masih ada keluarin semuanya." Wah, akhirnya set bat-bet dibawain sama Roro Meno. "Ayo monggo lo, Nak Mas, ini dimakan, ini sekedarnya. Ini sekedar mangunah dari si Meno ini yang baru belajar masak." Mangunah ini dimaknai itu asal mulai katanya dari pertolongan. Artinya kelebihan atau padanan maknanya adalah mukjizat kalau untuk nabi dan karomah untuk wali. Mangunah. Jayeng Resmi senyum lalu ngomong, "Ya memang termasuk kewajiban wanita nggih, bisa masak dan bisa masak segala macam masakan. Tekun, cekatan, pintar nimbang-nimbang, bisa menentukan mana yang lebih pantas. Kepandaian bagi wanita meliputi kepandaian mengatur waktu, membedakan sesuatu, memakai param, bedak perut, bedak ijo, boreh, jamu, serta aneka racian. Juga mengetahui semua rempah, umbi obat-obatan, kulit kayu dan dedaunan yang bermanfaat, dan mengenal dengan baik kegunaannya. Dan juga harus pintar membuat benang, menenun, menyulam, menyongket, menjahit, merangkai bunga, membatik, mencelup dengan suga, mewarnai kain batik, serta menghias bagian dalam rumah." Lanjut lagi si Jayeng Resmi kan. Wanita itu memang harus berhati-hati, bersifat hati-hati. Dan wanita juga harus bersifat teliti. Pintar berhemat, soalnya awake dhewe kadang boros bro. Pintar berhemat, bisa menyimpan rahasia, serta memiliki banyak akal dan siasat. Dan seyogyanya memang perempuan juga bisa mencontoh kanan dan kiri, pandai mengira-ngira bagaimana sebaiknya, serta bersikap lebih hati-hati siang dan malam. Yang menjadi tujuannya adalah mematuhi petunjuk orang tua. Jika bisa seperti yang saya katakan ini, dimulai semenjak sekarang belajar di rumah sendiri. Ya, seperti melayani. Kiranya ia akan selamat dunia dan akhirat. Ini tuh sebenarnya sudah modal utama baginya kelak untuk melayani suami. Tinggal mencari modal kelebihannya saja. Ki Darmajati dan istrinya ngangguk seneng kan. Meno camkan itu dengan baik apa yang dikatakan oleh Bendoro Jayeng Resmi ini. Simpan dalam hati. Nggih Rama, si Roro Surendro kan. Dia ngangguk penuh mantep. Semoga saya benar-benar mendapat restu sabdo dari manusia utama. Semoga memberikan berkat lahir dan batin agar kelak bisa mendapat anugerah. Akhirnya malam itu melekan semuanya, gak ada yang tidur.
Mereka terus berbincang sampai akhirnya para isu alias Fajar itu nggak berhenti itu bukan minuman keras maksudnya, minuman, cemilan dan segala macam. Nah, tapi ketika Ufuk Timur belum menampakkan Rona, Jayang Resmi pun sudah menyatakan diri untuk pamit. Lah ini mumpung masih gelap loh paman, kami mohon diri hendak melanjutkan perjalanan. Semoga paman dan bibi sekeluarga selamat sejahtera sepeninggal saya. Terus akhirnya si paman bibinya ngomong, kami hanya bisa mengucapkan selamat jalan nak. Akhirnya mereka salaman. Dan usai salaman, Ki Darmojati berkata kepada putrinya, Menok, ayo sujud. Gadis manis itu memenuhi permintaan ayahanda dan dia bersujud kepada Jayang Resmi. Lalu si Jayang Resmi berkata, Roro Ayu, aku memohon kepada Gusti Hyang Agung, semoga kamu segera kawin, mendapatkan jodoh terpilih dan berhati tulus. Seorang dari keturunan yang berbudi luhur, berpangkat, menyenangkan hati, memiliki cakap ilmu, serta menyayangi kamu dan menyenangkan orang tuamu. Selamat tinggal ya Nyimas. Roro Menok akhirnya berkata dan bertutur ya, hamba itu sangat berterima kasih akan hamba junjung tinggi restu dari paduka ini. Gathak-gathuk ya nggak mau ketinggalan. Dia hampiri tuan rumah, akhirnya mengucapkan juga selamat tinggal. Ki Darmojati dan istrinya mengantar tetamunya sampai di rumah, mengucapkan kata-kata perpisahan dan akhirnya mereka berpisah. Episode ini selesai. Episode ini seakeh episode. Baik kawan-kawan, menarik sekali kita melihat ya itu ada banyak yang dari satu episode aja kita bisa belajar tentang cemilan tradisional. Lalu tentang ada beberapa burung-burung yang aku nggak tahu masih ada atau ada yang mungkin sudah punah. Lalu juga tentang pitutur-pitutur. Aku anggap ini pitutur-pitutur yang sifatnya itu sangat universal. Tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Cuman ya memang benar, kadang-kadang perempuan ini kok hebatnya mereka bisa multitasking. Dan laki-laki gak bisa itu. Jadi makanya itu kita menaruh hormat kepada perempuan karena mereka bisa multitasking. Dan ya memang kita yang lebih boros. Aku merasa aku boros soalnya. Jadi makanya untuk masalah keuangan memang perempuan lebih jago sih, tak akoni. Aku secara pribadi. Baik kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Ini aku nggak tahu ini berapa, serang hitung, tapi ini kayaknya lebih hampir 1 jaman. Kita ketemu di episode selanjutnya yang akan membicarakan tentang berguru petung dan nujum. Wah, seneng nih. Ini kita ke Gunung Muria. Monggo, jangan lupa yang baru datang itu minta tolong kalau misalnya mau langganan di subscribe. Terima kasih atas like-nya dan terima kasih atas diskusinya di komen, di kolom komen. Aku sebisa mungkin tak balas sisi. Semoga kita selalu sehat, semoga kita tetap semangat dan selalu selamat serta sejahtera dimanapun kita berada. Rahayu, rahayu,